Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin hormati nama Taruna Dewasa Satrio Aditya Kristanto, Prodi MTP. Izin untuk presentasikan tentang operasi pada sebelumnya izin mengenal diri. Nama Taruna Dewasa Satrio Aditya Kristanto, NIT 2020 tahun 1 Prodi MTP. Ini saya akan membahas tentang peralatan operasi pada lokomotif diesel elektrik. Pertama, tata letak peralatan lokomotif diesel C21 atau CC200. Blog ini kita akan menjelaskan tentang jenis dan fungsi peralatan yang ada pada switch panel. Ini adalah gambar switch panel untuk skema penempatan pada lokomotif diesel elektrik. Lalu di sini adalah peralatan switch panel. Di sini terdapat switch panel di kiri. Di kanan adalah gambar-gambar seperti ada fuel air pressure, fuel oil, fuel pump, light, auxiliary generator, dan lain-lain. Kita langsung masuk ke engine control switch ECS pada switch panel. Engine control switch ini berfungsi untuk mengendalikan lokomotif. Saklar ECS mempunyai posisi atau kehidupan sebagai berikut. Pertama adalah posisi stop, berarti mesin diesel mati. Posisi run, yang berarti lokomotif dapat dioperasikan. Posisi idle, yang berarti mesin diesel hidup, tapi lokomotif tidak dapat dioperasikan. Itu posisi pump, yang berarti posisi ini untuk memompa bahan bakar pada saat akan menghidupkan mesin diesel. Nah, selanjutnya adalah posisi start, yang berarti posisi ini yaitu untuk mengekol atau menghidupkan mesin diesel. Setelah tekanan bahan bakar mencapai 8,8 per cm. Lalu pada posisi 21 di 39 sampai 72 tipenya ada beberapa posisi. Yang pertama posisi run, yang berarti lokomotif dapat dioperasikan. Yang kedua adalah posisi idle, yaitu mesin diesel hidup tetapi lokomotif tidak dapat dioperasikan. Lalu yang ketiga adalah posisi start. Ini adalah posisi untuk mengengkol dan menghidupkan mesin diesel. Ada beberapa catatan. Yang pertama adalah yang perbedaan dari CC 1 nomor 3912 dari 1 sampai 38 adalah yang pertama tidak ada pump karena menggunakan FPRB, yaitu Fuel Pump Reset Button. Lalu posisi stop juga dirasakan digantikan oleh tombol ESP atau Engine Stop. Lalu ada lampu indikator pada switch panel. Lampu ini berfungsi untuk memberikan tanda atau indikator apabila lokomotif mengalami suatu hal yang dapat mengganggu. Lalu ini adalah lampu-lampu indikatornya. Yang pertama adalah lampu indikator tekanan minyak volume rendah atau low. Ini bekerja apabila putaran mesin idle atau di bawah 12 PSI. Putaran mesin diesel notch 8 sampai 46 PSI. Lalu ada tekan air pendingin rendah. Lalu ada selubung engkol tekan lebihan. Lalu ada pengaman api atau detect of fire. Lalu ada mesin panas, hot engine. Lalu ada indikator saringan kertas kotor atau engine air filter relay. Lalu ada ground power atau hubungan singkat. Ini adalah api indikator ini akan nyala apabila ada hubungan singkat run arus power dari main generator ke taksi motor. Ini adalah peralatan pada control stand atau master control. Nah, di sini terdapat gambar yang berada di meja pelayanan pada kabin lokomotif. Dapat kita lihat bahwa di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada deadman pedal, lalu ada sistem pengereman, dan sistem pengoperasian, serta ada komponen-komponen panel yang menjadi pendukung atau menyupport kegiatan pengoperasian KA. Di sini kita dapat melihat deadman pedal yang berfungsi sebagai tempat untuk memastikan bahwa masa dalam kondisi sadar. Lalu di sebelahnya ada beberapa komponen yang berada di meja pelayanan seperti ada pengereman, di sini ada automatic brake handle atau service brake, ada independent brake, ada dynamic brake. Lalu di sini ada manometer, ada voltmeter, ada laju lokomotif, ada cut off, ada throttle, ada reverser handle, ada saklar lampu. Jadi komponen-komponen yang berhubungan langsung dengan proses pengoperasian KA di sini berada di meja layanan ini. Lalu di kanan di sini ada komponen panel yang yaitu komponen load meter dan komponen manometer udara.
Voltmeter ini terdapat beberapa indikator, yaitu hijau normal, kuning hati-hati, dan merah bahaya. Dan lingkaran di dalamnya ini adalah braking, yang ada beberapa warna, yang pertama hijau itu normal, dan merah itu bahaya. Lalu ada manometer udara dan di sebelah kiri, jarum merah itu menunjukkan main reservoir, yaitu tekanan sekitar 125 sampai 140 psi. Lalu yang kanan adalah jarum putih itu equalizing reservoir, yaitu dengan tekanan 70 psi atau 5 kg per cm kubik. Lalu di bawahnya ada manometer sebelah kanan, yaitu jarum merah menunjukkan brake cylinder dan jarum putih menunjukkan brake pipe. Lalu kita masuk ke automatic brake valve, yaitu biasa kita sebut dengan service brake. Di sini ada beberapa posisi yang menunjukkan pengoperasian di service brake atau brake valve ini. Ada pertama ada release. Ini digunakan untuk melepaskan proses pengereman. Ada minimum reduction, yaitu tetap ada posisi kiri release. Ini untuk mengurangi tekanan udara atau pipa udara. Itu ada service, yaitu proses melakukan pengereman, di mana posisinya berada di minimum reduction. Lalu ada suppression, yaitu posisi untuk mereset atau menormalkan apabila terjadi PC open. Lalu ada handle off, yaitu posisi yang dapat dilakukan untuk memindahkan meja pelayan itu dengan melepas gagang. Ini digunakan apabila lokomotif tidak dioperasikan sebagai rangkaian pada multiple unit. Yang keenam adalah emergency, yaitu posisi rem cepat pada saat pengereman darurat. Posisi ini dapat digunakan untuk mereset bila terjadi PC open. Lalu ada cut off pilot valve, fungsi sebagai double heading cock, yaitu ada dua posisi, yaitu in dan out. Jadi in berarti posisi ini pada lokomotif dapat berubah menjadi posisi pas atau passenger, dan posisi flag barang, yaitu posisi pada automatic brake valve ini dilayani. Lalu out, posisi pada automatic brake valve ini dilayani pada saat multiple unit atau sebagai lokomotif barang. Jadi cut off pilot valve ini digunakan ketika lokomotif menggunakan double traksi. Nah, di sini ada independent brake handle. Di sini digunakan untuk merilis atau merem lokomotif sendiri. Yaitu ada dua posisi, yaitu release dan aplikasi. Release yaitu posisi pelepasan rem, dan aplikasi adalah posisi pengereman. Jadi ketika lokomotif ini berhenti, maka ini dapat digunakan ketika lokomotif tidak dalam suatu rangkaian kereta. Jadi ketika lokomotif itu berjalan secara individu, kita dapat menggunakan independent brake ini mengerem. Lalu ada reverser handle. Reverser handle ini digunakan untuk mengendalikan arah lajunya lokomotif, itu maju atau mundur. Di reverser handle ini ada tiga posisi. Yang pertama ada maju, forward, netral, dan mundur, reverse. Lalu ada dynamic brake handle. Dynamic brake handle ini atau gagang rem dinamis digunakan untuk mengendalikan pengereman yang bekerja secara elektrik. Jadi ada dua, yaitu pertama off, ada posisi setup, dan ada posisi pengereman, yaitu dimulai dari kedudukan B1 hingga B8. Jadi semakin besar kita menempatkan ke nomor yang lebih besar, maka akan semakin besar juga daya pengereman yang akan dilakukan. Lalu ada throttle handle atau gagang. Ini adalah gagang untuk mengendalikan putaran mesin, yaitu jika kita sebagai masinis ingin memberikan suatu tenaga yang lebih besar, maka kita dapat menentukan throttle ini ke kekuatan yang lebih besar sehingga dapat menarik rangkaian dengan kecepatan yang lebih tinggi. Throttle ini dapat dilakukan pada saat yang pertama ketika beban kosong, lalu kedua ketika lokomotif bertenaga. Jadi throttle handle ini juga ada posisi idle. Jadi ketika logikanya adalah ketika kereta ini berjalan, maka membutuhkan gas atau seperti motor tuh gas. Nah, throttle ini seperti tersebut. Jadi ketika posisi idle, maka tidak ada daya yang ditingkatkan dari posisi ini. Lalu ada lampu indikator yang ada di control stand. Ini digunakan ketika roda slip sebagai pengawas keamanan. Lalu ada dengan pedal. Ini digunakan untuk memastikan bahwa kondisi masinis dalam kondisi siap. Jadi German pedal ini ada dua jenis, yaitu German pedal yang harus diinjak terus menerus, dan ada German pedal yang harus diinjak dan dilepas. Jadi ada interval waktu sekitar 50 detik diinjak, lalu 5 detik dilepas, seperti itu. Nah, itu adalah sedikit penjelasan saya terkait peralatan
yang berada pada lokomotif DE. Jadi lokomotif diesel electric ini memiliki komponen-komponen yang saling interlocking. Jadi ketika kita ingin menjalankan lokomotif diesel electric, maka kita harus paham betul fungsi dan kegunaan dari komponen-komponen tersebut. Sehingga dalam proses pengoperasiannya kita dapat memastikan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan baik diri kita sendiri ataupun dengan customer atau passenger atau penumpang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.